Pemirsa Risalah Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam pembahasan kita tentang esensi mudik dalam Islam. Tadi di segmen yang pertama sudah kita bahas tentang fenomena mudik itu adalah satu keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mengisi akhir Ramadannya, banyak orang yang menjelang Idul Fitrinya kemudian berburu tiket, berburu kesempatan untuk bisa kembali ke kampung halamannya dalam istilah mudik. Kemudian di samping yang kedua, saya sampaikan bahwa ada esensi mudik yang lebih utama daripada mudik ketika bulan Ramadan itu, ketika menjelang Idul Fitri itu. Apa? Mudik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu mati yang tidak akan lama lagi. Sebentar lagi, karena singkat padat ya. Sudah tadi kita sampaikan bagaimana juga kendaraan yang bisa kita pakai untuk menuju mudik itu, dan sekarang kita akan bahas bekal apa yang akan kita bawa, oleh-oleh apa yang akan kita bawa menuju mudik sesungguhnya nanti. Tapi sebelum itu, rasanya boleh juga kita tanya bagaimana masyarakat menyikapi mudik ini. Nah, apakah di antara mereka memang suka mudik atau tidak? Atau juga ada di antara mereka yang sering merencanakan mudik, kemudian malah mungkin jauh-jauh agenda, Ramadannya belum, tiket mudiknya udah dibeli mungkin misalnya ya. Mari kita sama-sama saksikan bagaimana tayangan berikut ini. Makna mudik menurut saya itu waktunya berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga. Silaturahmi dengan keluarga. Makna mudik menurut saya pulang kampung, ketemu orang tua pastinya. Bisa kumpul dengan keluarga yang biasanya eventnya itu hanya 1 tahun 1 kali yang paling dinantikan. Enggak, kalau saya. Kalau buat Indonesia sih hampir setiap tahun ya. Kalau saya karena dekat ya pasti setiap tahun saya mudik. Enggak. Mengkoordinasikan saudara kandung apa yang harus dipersiapkan, kayak semacam apa yang kita laksanakan di sana. Soalnya keluarga semua ada di sini. Persiapan paling kayak nyiapin peralatan baju dan lain-lain, terus stamina juga buat mudiknya. Pada umumnya orang-orang buat Hari Raya Idul Fitri itu beli baju baru-baru. Persiapan mudik, cari tiket, hubungi keluarga yang di sana. Pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda-beda tentang mudik yang seringkali dilakukannya. Tapi yang jelas bahwa kalau ditanya rindu nggak dengan mudik, seneng nggak kalau mudik, pasti jawabannya seneng. Ya, pengen banget, bahagia banget. Apalagi kalau kemudian dia mudik pakai kendaraan yang baik, kemudian bawa bekal yang optimal, dan ketika sampai sana disambut oleh sanak saudara, keluarga besar yang barangkali rindu dan kangen sudah lama tidak pernah bertemu. Itu adalah di antara maknanya yang membuat orang kayaknya setiap tahun harus punya agenda untuk mudik. Nggak punya uang pun kadang-kadang ngegedein barang yang dia punya kan, untuk kemudian dia bisa mudik. Tapi kita kembali kepada pembahasan kita tentang mudik yang sesungguhnya, yaitu mudik ke kampung akhirat kita. Mudik ke kampung akhirat kita. Apa bekal yang bisa kita bawa untuk menuju mudik itu? Oleh-oleh apa yang bisa kita hidangkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang mudik yang sesungguhnya ke kampung akhirat? Saya sampaikan barangkali ada dua bekal. Yang pertama disebut dengan active income, yang kedua disebut dengan passive income. Ini bagus, ini bahasanya bahasa ekonomi ya. Yang pertama adalah dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita tentang bahwa manusia itu diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi semata-mata hanya untuk menabung amal baik, yang nanti amal baik itu akan kemudian berbuah panen menjadi satu pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menciptakan mati dan hidup itu. Mati dan hidup itu adalah sebuah proses agar manusia bisa menitik beratkan kehidupannya hanya satu tujuan. Apa itu?
ahsanu amala, memperbanyak amalan-amalan terbaik dalam kehidupannya. Itu aktif income. Jadi bagaimana maknanya? Gampang saja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat satu biji zarah saja kebaikan, nggak kelihatan kebaikannya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan balas kebaikan itu. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sekecil apapun keburukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, siap-siap aku akan balas juga keburukan itu. Jadi artinya apa? Untuk kembali kepada Allah dalam mudik yang sesungguhnya itu, amalan terbaik yang kita miliki adalah bekal terindah, adalah oleh-oleh terbaik, adalah bingkisan yang bisa kita hidangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal terbaik kita. Nah, Ustaz, apa pasif income yang kemudian kita sudah wafat tapi akan nyambung terus tuh pahalanya, akan datang terus tuh anugerahnya? Saya teringat dengan hadis riwayat Tirmizi. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kita semua, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin." Ketika seorang manusia itu wafat, akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah sedekatin jariyah. Sedekah jariyah kita. Itu amalan terbaik. Ustaz, apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu adalah pemberian yang kita berikan saat kita masih hidup, tapi kemudian dampak manfaatnya akan terasa oleh siapapun, bahkan ketika nanti kita sudah wafat. Contoh, ada orang yang ketika hidup dia memberikan kebaikan-kebaikan, ada orang yang ngerasa manfaatnya yang dia berikan itu bahkan dia sudah wafat pun. Contoh kayak orang yang bangun masjid ya, bantu pembangunan jalan, kemudian ada orang yang bangun jembatan. Mungkin dia sudah wafat, tapi jembatannya, tapi jalannya, tapi masjidnya masih banyak orang yang menikmati kenikmatan dan manfaatnya. Itu sedekah jariyah. Yang kedua adalah awa ilmin yuntafa'u biha. Dia punya ilmu, kemudian dia punya kesempatan untuk bisa mengamalkan ilmunya. Ilmunya bermanfaat. Bukan hanya untuk dirinya, tapi kemudian ada orang yang mendapatkan pencerahan dari dia karena ilmu yang dia miliki. Hatta ilmunya sedikit, walaupun ilmunya kecil, walaupun ilmunya tidak banyak, tapi dia merasa ilmu dia manfaat, kemudian dia bagikan kepada orang lain. Itu adalah passive income kita. Dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah. Kita punya anak yang soleh yang mendoakan kita. Perhatikan di situ kalimatnya, di situ menggunakan kalimat walad. Walad itu berarti bukan anak kandung. Karena kalau anak kandung itu bahasa Arabnya adalah ibnun, tapi walad anak manusia. Jadi bagaimana maksudnya? Seorang bos punya karyawan, karyawannya adalah anak buat dia, kemudian nanti mendoakan dia. Seorang pejabat, dia kemudian punya stafnya, dan stafnya itu soleh semua. Saat dia nanti wafat pun, kemudian mendoakan dia. Seorang guru, dia punya murid-murid, maka ketika muridnya itu mendoakan dia dan soleh, nyampe buat gurunya. Seorang dosen, punya mahasiswa, semua. Seorang pejabat daerah, dia punya bawahan staf-staf yang ada, kemudian dia mendoakan, dan baik ketika kinerjanya, ketika dia wafat, ada amalan-amalan soleh yang terus mendoakan dia. Jadi pertanyaannya, di antara 3 poin tadi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, punya apa kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita belum punya, berarti kita ini jangan-jangan belum siap untuk mudik. Belum siap untuk mudik. Kalau mudik di dunia ini, dalam fenomena ketika Ramadan adalah mudik yang direncanakan. Kita bisa ngatur kan? Mau tanggal berapa kita pulang? Mau pilih tiket jam berapa kita pulang? Mau pakai apa kita pulang? Tapi sayang, kalau mudik kepada Allah itu, kita nggak bisa pilih, nggak bisa pilah. Akan datang di saat-saat bisa jadi kita belum siap untuk mudik, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah manggil kita buat buru-buru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum waktu mudik itu datang, maka persiapkan dari sekarang agar kemudian kita bisa memastikan kehidupan kita setelah kita selesai kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan setiap mudik yang barangkali kita lakukan setiap tahun, mudik ke kampung halaman kita, mudik ke tempat tinggal kita dulu masa kecil, semoga kita bisa merenungi dan kemudian memahami ada mudik yang sesungguhnya. Kalau sekarang kita dengan keluarga naik bis sama-sama, naik kendaraan sama-sama, kemudian mampir di rest area, kita harus ingat apakah nanti ketika kita wafat akan bareng-bareng dengan keluarga atau tidak.
ketika nanti kita wafat, apakah akan bareng dengan orang-orang yang kita cintai atau tidak? Dan apakah ketika nanti kita wafat, kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya istirahat di rest area? Atau jangan-jangan kita akan masing-masing berjalan, ya, mudiknya bareng, tapi tujuannya beda-beda. Kemana itu? Ada barangkali di antara keluarga kita yang masuk surga, ada juga yang di antara kita masuk neraka. Kita belum tahu itu semua. Yang jelas, karena kita belum tahu, pastikan dari sekarang kita punya amalan terbaik, pastikan dari sekarang kita punya sesuatu yang terindah yang bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini tentang esensi mudik dalam Islam memberikan satu renungan kepada kita agar menjadi pribadi yang makin taat, makin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, waktu mati itu tidak akan pilih-pilih, ya. Sangat dekat jaraknya dengan kehidupan kita. Semoga kita segera mempersiapkan kebaikan-kebaikan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Hilman Fauzi undur diri. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, karena yang benar semata-mata datang dari Allah, yang salah dari hamba yang penuh khilaf dan penuh dosa. Jangan lupa terus saksikan program kesayangan kita, Risalah Ilmu, menambah iman, menambah ilmu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.